Bab 701. Sebelumnya, setiap kali Liu Ming datang ke Classic Mansion untuk menemukan Orvel dengan kata, jika kasihan gantung, di dahinya, hatinya sangat hancur. Setiap kali dia datang, dia akan diawasi oleh para tamu dan pelayan rumah klasik, yang membuatnya merasa sangat terhina. Namun, hari ini berbeda. Hari ini adalah terakhir kalinya Orvel mati. Setelah malam ini, Orvel akan mati total di Aurous Hill. Sebaliknya, ayahnya, Liu Guang akan menjadi bos sekarang. Pada saat itu, ayahnya akan menjadi kaisar bawah tanah Aurous Hill. Saat itu, orang akan menghormatinya sebagai VMR Liu Guang. Saat itu, saya juga akan menghilangkan bekas luka yang memalukan di dahi saya, dan saya akan selalu terbebas dari bayang-bayang kata malang gantung. Saat memikirkan ini, Liu Ming hampir bersemangat. Pada saat ini, setelah melihat putranya di dalam mobil, Liu Guang dengan cepat berkata dengan hormat kepada Jones Zizhou, pengawal keluarga Wu, Tuan. Zizhou, semuanya akan bergantung padamu nanti. Jones Zizhou mengangguk dingin dan berkata, jangan khawatir, tidak ada seorang pun di Aurous Hill yang menjadi lawan Jones Zizhou. Tuan Orvel ini tidak akan bertahan malam ini. Liu Guang sangat bersemangat. Saat ini, dia dan putranya sudah lama menantikannya. Pada saat ini, Orvel secara langsung mengundang Jacob dan yang lainnya ke kotak berlian rumah klasik. Dia melindungi Yakub sepanjang jalan, menunjuk ke kursi paling mulia di antara mereka, dan dengan hormat berkata, Tuan. Wilson, silakan duduk. Jacob masih sedikit tidak nyaman. Dia memandang Presiden Pei dan berkata, Presiden Pei seharusnya ada di sini. Hati Presiden Pei tegang, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Jacob, beraninya saya duduk di kursi. Kamu harus datang. Jika Yakub memintanya untuk duduk sekarang, dia akan mengambilnya tanpa berpikir. Bagaimanapun, dia adalah presiden dan orang yang bertanggung jawab atas asosiasi kaligrafi dan lukisan. Normal berada di sini. Namun, setelah melihat Orvel begitu sopan kepada Jacob, dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Untungnya, dia tidak muncul di depan Jacob seperti San Yao Chai. Jika tidak, dia akan pergi ke peternakan babi untuk mengalami kehidupan yang istimewa dengan babi tua. Kesempatan, dia punya sendiri. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka buru-buru menggema, "Ya, Brother Wilson, Anda pasti yang duduk di sini. Cepatlah." Jacob masih sangat bangga dipuji di awan dan kabut, jadi dia tersenyum, "Haha, karena semua orang sangat antusias, sulit untuk bersikap baik, saya tidak akan sopan kepada semua orang." Setelah dia selesai berbicara, dia duduk di kursi utama, dan Suen serta Ketua Pei duduk di kiri dan kanannya. Setelah Orvel menunggunya untuk duduk, dia tersenyum dan berkata, "Mr. Wilson, harap tunggu sebentar. Makanan akan segera siap. Kamu bisa menggunakan teh dulu." Saat dia berbicara, seorang manajer wanita cantik berjalan ke dalam kotak dan mendekati telinga Orvel dan berkata, "Mr. Orvel, anak dari keluarga Liu itu datang menemui Anda." Setelah mendengarkan itu, dia segera menjadi bahagia dan berkata, "Inah, hari ini adalah hari ketika Tuan Wilson menjadi direktur tetap Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Karena anak ini ada di sini, panggil dia ke dalam kotak." "Untuk membantu Tuan Wilson." Manajer wanita cantik itu mendapat pesanan dan membungkuk sedikit dan berjalan keluar dari kotak berlian. Mendengar hal itu, Jacob selain mengizinkan dirinya menggunakan kotak berlian, Pak Orvel juga secara khusus menyiapkan program hajatan. Dia tersanjung dan berkata, "Tuan Orvel, Anda tidak perlu terlalu sopan." Orvel melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, inilah yang harus saya lakukan." Setelah berbicara, dia memainkan teka-teki bodoh dan kemudian berkata, "Mr. Wilson, jangan khawatir, pertunjukan yang aku persiapkan untukmu pasti satu-satunya di Aurous Hill, dan itu ada hubungannya dengan menantu laki-lakimu, Tuan Wade. Aku berjanji akan membuatmu bersinar." Setelah mendengar ini, semua orang juga tertarik, duduk di posisi masing-masing, menantikannya. Bab 702. Setelah beberapa saat, manajer wanita cantik itu berbalik lagi, dan kali ini, di belakangnya, ada seorang pria muda yang menyusut dan tidak berani melihat ke atas. Jacob dan yang lainnya di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan langsung bingung dan berkata dalam hati, "Anak ini adalah pertunjukan yang disiapkan Pak Orvel? Anak muda ini, tidak ada yang luar biasa tentang dia." Namun, pada saat ini, ketika pemuda di depannya masuk ke dalam kotak, tanpa mengatakan apa-apa, dia segera membungkuk kepada Orvel dan berkata dengan hormat dan takut,
"Yi Paman, saya di sini untuk melapor kepada Anda." Harap tinjau. Orang yang datang adalah Liu Ming. Pada hari yang sama, setelah menyebutkan kata, "Yi Malang Gantung, di sumber air panas Champs Elysees," Orvel dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang ke depannya setiap minggu untuk memeriksanya secara langsung. Demi memastikan pria ini tidak berani melakukan perbaikan pengangkatan bekas luka, apalagi operasi plastik. Namun, Orvel tidak tahu bahwa dia datang ke sini hari ini bukan untuk menyampaikan maksud, tetapi untuk membuat pendirian. Dari memasuki pintu hingga sekarang, Liu Ming telah menghitung jumlah penjaga keamanan secara diam-diam. Setelah memasuki kotak, dia melihat lebih dekat ke orang-orang di dalam kotak. Melihat kota itu penuh dengan orang tua, dia merasa lega. Bahkan jika tuan tua ini adalah teman Tuan Orvel, dia mungkin tidak memiliki efektivitas tempur praktis. Dengan parang, dia bisa merobohkan mereka. Saat ini, Orvel berkata kepada Liu Ming, "Liu Ming, ini adalah pemimpin Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Aurosil kami. Karena ini adalah Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, wajar jika memiliki banyak penelitian dan pencapaian dalam kaligrafi. Angkat, biarkan Tuan Wilson dan yang lainnya melihat kaligrafi manusia di dahi Anda, dan biarkan semua orang mengomentarinya." Mendengar ini, hati Liu Ming langsung terhina. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ayahnya masih menunggunya untuk kembali dan melaporkan situasinya sebelum membawa seseorang masuk. Oleh karena itu, dia harus menahan diri sekarang, dan melakukan serangkaian akting lengkap. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengatupkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya, dan menunjukkan dahinya kepada semua orang yang hadir. Meski orang-orang tua ini sudah tidak muda lagi, mereka kurang lebih presbipik, tapi kata-kata, "Yi Malang tergantung," di dahinya benar-benar eye-catching. Semua orang langsung mengenalinya. Ketua PI berkata dengan heran, Ini, apa yang terjadi? Pria kecil ini, mengapa Anda harus mengukir kata, Yi Malang, di dahinya?" Orvel mencibir dan berkata, adik laki-laki ini biasanya memiliki mulut yang buruk, dan dia suka menyebut orang lain miskin. Dia secara tidak sengaja menyinggung Tuan Wade dan bahkan menelepon Tuan Wade miskin di gantung. Karena dia suka mengucapkan dua kata ini, maka kami mengukirnya di dahinya sehingga dia akan menemani kedua karakter ini selama sisa hidupnya. Yakub bertanya dengan heran, apakah ini tulisan di dahinya karena dia menyinggung menantu laki-laki saya? Iya. Orvel mengangguk dan berkata, menantu Anda, Tuan Wade. Presiden PI berkata dengan heran, oh, Jacob, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda memiliki menantu yang begitu kuat? Ya. Sun juga menghela nafas. Jacob, apa yang kamu sembunyikan terlalu dalam, itu benar-benar sederhana. Jacob tertawa dan berkata, oh, menantu laki-laki saya sangat rendah hati, jadi saya tidak terlalu tinggi hati. Semua orang memuji. Liu Ming menatap Jacob dengan tatapan sombong dan berpikir kejam, ternyata benda tua ini adalah ayah mertua Charlie. Ini akan menjadi jackpot hari ini. Hari ini, dia harus mengakhiri hidupnya. Anggap saja seperti meminta menantu laki-laki untuk beberapa minat. Bab 703. Setelah Liu Ming diejek oleh orang banyak, dia dikirim oleh Orvel. Jika dia selalu keluar dari rumah klasik, dia pasti akan pulang dengan dahinya. Tapi kali ini, alih-alih menutupi dahinya, dia berjalan kembali ke tempat parkir dengan tatapan kejam dan masuk ke mobil tempat Liu Guang dan Jones Zizhou berada. Liu Guang telah lama menunggu di sini. Ketika Liu Ming masuk ke dalam mobil, dia buru-buru bertanya, Nak, bagaimana situasi di dalam? Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, ada lebih dari 30 pelayan dan penjaga keamanan, tetapi lebih dari setengahnya adalah wanita. Orang yang sangat agresif adalah 12 penjaga keamanan. Liu Guang menoleh untuk melihat pria paruh baya yang ada di sebelahnya, dan berkata dengan cemas, Tuan. Zizhou, apakah kamu yakin dengan begitu banyak orang? Jika Anda mulai bekerja sebentar, apakah Anda tidak akan menderita? Jones Zizhou mencibir dingin dan berkata, jangan katakan bahwa lebih dari setengah dari 30 orang aneh adalah wanita. Bahkan jika mereka semua adalah penjaga keamanan, itu tidak berguna bagi kami. Liu Guang segera memuji, Tuan. Zizhou benar-benar luar biasa. Saya mengaguminya. Jones Zizhou mengangguk dengan arogan, menatap Liu Ming lagi, dan bertanya, di mana Orvel sekarang? Liu Ming berseru, Orvel ada di dalam kotak berlian di lantai atas. Saat dia berkata dengan ekspresi gembira, ayah, Tuan Zizhou, saya menemukan kejutan di sana. Oh,
Apa itu? Liu Guang bertanya dengan cepat. Liu Mingin tersenyum dingin, dan berkata, saya menemukan Tuan Tua Charlie yang boros di sana. Dia juga makan di sini. Dan dia ada di dalam kotak berlian, Orvel juga ada di sana untuk menunggunya. Dan kita akan masuk sebentar. Kamu mau dia? Bunuh mereka bersama-sama. Ayah mertua Charlie. Liu Guang sangat gembira saat mendengar ini, dan berkata, ini sangat mudah. Di pesta ulang tahun Old Song hari ini, Charlie ini mengalahkanku. Tangkap dia dulu hari ini. Yakub membayar bunga sekarang. Jika dia bisa membunuh ayah mertua Charlie, dia akan bisa membalaskan dendam dirinya dan putranya. Kedua, Mr. Roger membenci Charlie. Jika dia membunuh ayah mertuanya, Pak Roger pasti akan memperlakukannya berbeda. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat John Zizou, dan berkata, Mr. Zizou, bagaimana Charlie memperlakukan Tuan Ragnar dan Tuan Muda di pesta ulang tahun keluarga Song? Anda pasti pernah mendengarnya juga. Karena Tuan Tua Charlie yang boros juga ada di sana. Apa menurutmu kita harus menyingkirkannya juga? John Zizou mengangguk dan berkata, Charlie menghina Tuan dan Tuan Muda saya. Saya secara alami ingin memotongnya 1000 kali. Sejak saya bertemu Tuan Tua, saya tidak punya alasan untuk mengampuni dia. Liu Guang mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, kalau begitu ayo masuk bersama, dan biarkan mereka mati hari ini. Sisi lain. Di dalam kotak berlian klasik Menschaffen, berbagai hidangan disajikan di atas meja, yang bisa digambarkan sebagai kelezatan. Sebagai kaisar bawah tanah Rose Hill, Orvel berkata sehubungan dengan Yakub saat ini, J.M.R. Wilson, saya secara khusus meminta koki belakang untuk menyiapkan meja hidangan khusus yang menjaga kesehatan ini. Saya harap itu sesuai dengan selera Anda. Bahan-bahan ini adalah satu-satunya yang dapat dibeli oleh satu-satunya kelas atas di Rose Hill, dan ini alami dan tanpa aditif. Air liur Yakub mengalir ke bawah melihat berbagai makanan lezat di depannya. Bahkan sebelum keluarga Wilson bangkrut, dia belum pernah ke restoran top seperti itu, apalagi makan makanan enak seperti itu. Kadang-kadang, dia bermimpi mengalami kehidupan yang luar biasa dari seorang majikan. Dia dapat memesan sirip hiu berkualitas tinggi, abalon berkualitas tinggi, dan lobster Australia atau kepiting raja kukus di restoran. Namun, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Dia sudah makan makanan termahal, yang per kapita hanya 2.000. Hari ini, dia sudah menyimpannya, dan dia siap makan 2 atau 300.000 per orang. Bab 704. Tapi persiapan Orvel hari ini benar-benar boros. Satu porsi abalon berkepala 2 terbaik harganya 8,880. Yakub tercengang. Jangankan trufle hitam, kaviar, dan makanan lezat lainnya, harganya ribuan untuk porsi biasa. Makan ini, jika dihitung sesuai spesifikasinya, setidaknya sudah 2 hingga 3 juta. Yakub belum pernah makan makanan semahal itu seumur hidupnya. Dia sangat bersemangat dan sibuk makan sehingga dia berkata kepada Orvel, Mr. Orvel, terima kasih banyak atas keramahan Anda yang luar biasa. Orvel tersenyum tipis, mengeluarkan kartu nama dari sakunya, menyerahkannya ke tangan Jacob, dan berkata, Tuan Wilson, ini kartu nama berikutnya, tolong simpan. Lain kali Anda datang ke rumah klasik lagi, telepon saya dan saya akan segera meminta seseorang untuk mengemas kotak berlian dan menggunakannya sesuka Anda. Setelah Yakub mengambil kartu nama itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Orang lain di asosiasi kaligrafi dan lukisan bahkan lebih antusias ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Yakub ini benar-benar luar biasa. Orvel yang terkenal itu seperti cucu di depannya, dan tidak ada yang namanya bos besar. Tuan Orvel tidak hanya menyajikan hidangan dan menuangkan anggur ke dalam kotaknya sendiri, tetapi bahkan berinisiatif menuangkan segelas anggur putih. Dia menghadap wajah Jacob dan berkata dengan hormat, Tuan Wilson, aku bersulang untukmu. Jacob segera mengangkat gelas anggur dengan tersanjung, menyentuh Orvel, lalu meminum anggur di gelas. Setelah segelas anggur, dia tidak bisa menahan nafas. Anggur ini sangat enak. Tuan Orvel tersenyum dan berkata, ini adalah Moutai berusia 40 tahun, dan Anda membutuhkan botol 6 biji untuk 1 kilogram. Tuan Wilson akan minum lebih banyak jika dia menyukainya. Saya akan membiarkan seseorang membawa 2 botol lagi nanti. Jacob buru-buru berterima kasih. Tuan Orvel, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda sangat baik. Saya harus. Orvel berkata dengan saleh, Tuan
Wade memperlakukan saya seperti gunung, dan Anda adalah ayah mertua Tuan Wade. Saya secara alami harus memperlakukan Anda dengan sepenuh hati agar layak atas kebaikan Tuan Wade kepada saya. Jacob tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mengapa Charlie ini bodoh? Dia hampir membodohi Tuan Orville dengan kaki anjingnya. Tanpa diduga, orang ini tidak memiliki kemampuan lain, tetapi kemampuan untuk membodohi orang benar-benar luar biasa. Orang lain di meja makan, melihat Jacob memiliki wajah seperti itu di depan Orville, sudah lama bersedia untuk melayani dia. Presiden Pei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat gelas anggur dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Oh, hari ini saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Jacob karena telah mengatur pertunjukan seperti itu. Tuan tua telah menjalani seluruh hidupnya dan tidak pernah makan makanan mewah seperti itu." Mataku terbuka. Saat dia berkata dengan tatapan serius. Selain itu, hari ini Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami telah mengantarkan direktur eksekutif yang baru. Ayo, mari kita semua menghormati sutradara Wilson dengan gelas. Semua orang juga sangat akrab, dan mereka mengambil gelas anggur mereka dan berkata sambil tersenyum, Direktur Wilson, kami menghormati Anda bersama. Ketika Jacob mendengar bahwa Ketua PI memimpin dengan menyebut dirinya Direktur Wilson, dia terkejut dan berkata, Ketua PI, apakah saya terpilih? Tentu saja. Ketua PI berkata sambil tersenyum, Jacob, Direktur tetap kami tidak lain adalah Anda. Ketika Yakub mendengar ini, dia langsung bersemangat dan berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih, Presiden PI. Terima kasih semuanya. Saya akan terus bekerja lebih keras dan memberikan lebih banyak kontribusi kepada Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Semua orang juga tertawa terbahak-bahak, lalu mereka mengangkat kacamata bersama. Ketika dia hendak minum, terdengar ledakan keras, dan pintu kota itu pun terbuka. Bab 705. Orang-orang di dalam kota itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras itu. Semua orang terlalu sibuk untuk menonton dan melihat seorang pria parubaya kekar berjalan ke dalam kotak dengan wajah dingin. Dan di belakangnya, 4 pria parubaya dengan wajah sombong juga masuk. Kelima orang ini adalah pengawal pribadi Ragnar. Liu Guang dan Liu Ming mengikuti pria ini dengan wajah sombong, dengan seringai di wajah mereka, sangat sombong. Tuan Orville mengerutkan kening ketika dia melihat Liu Guang dan Liu Ming putranya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ayah dan anak benar-benar pemberani, beranikah kamu membawa seseorang untuk menendang rumah klasikku?" Liu Ming mendengus dingin dan berkata, Orville, kematianmu sudah dekat dan tidak akan menunda kepura-puraanmu? Katakan padamu, kamu mempermalukan aku, jangan lupa sejenak, hari ini kami di sini untuk membunuhmu. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang ternganga. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Ada orang yang cukup berani menginginkan kehidupan Orville? Tuan Orville juga mencibir sini saat ini, jika kamu menginginkan hidupku? Apakah menurut Anda Orville benar-benar makan nasi kering? Apa kau tahu berapa banyak adik laki-laki yang kumiliki di Aurosil? Liu Guang berkata dengan dingin pada saat ini, saya memberitahu Anda, Tuan Orville, tidak peduli berapa banyak saudara kecil yang Anda miliki tidak berguna, dan lebih dari 10 penjaga keamanan di rumah klasik Anda telah dihapuskan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Saat dia berkata, dia menunjuk ke John Zizo di sampingnya, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Ini semua adalah tuan dari keluarga Wu. Bersama mereka, Anda sulit untuk terbang hari ini, dan Anda pasti berada di tempat untuk mati. Tuan Wu memberi Anda kesempatan. Anda berlutut di depannya dan menjilat bersih sepatunya. Dia akan meninggalkan Anda seluruh tubuh. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian hari ini. Ketika Orville mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Sepertinya dia masih lalai. Selama bertahun-tahun, posisinya di Aurosil sangat dihormati sehingga dia yakin bahwa masih ada orang di Aurosil yang tidak berani menyentuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak selalu membawa puluhan pengawal bersamanya. Dia selalu merasa bahwa selusin satpam di Classic Mansion pandai melindungi dan memastikan keselamatannya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa keluarga Wu benar-benar akan melakukan sesuatu padanya. Apalagi kelima bodyguard dari keluarga Wu benar-benar terlihat luar biasa, sekilas mereka jago bertempur. Tampaknya bahkan jika dia membawa 20 orang ke sini hari ini, dia mungkin tidak dapat menghentikan 5 orang ini. Saat ini, Liu Ming menunjuk ke arah Yakub dan bertanya dengan suara dingin, "Jikamu adalah milik Charlie, Tuan Tua?" Jacob berkata dalam hatinya, "Jikamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang ingin saya lakukan?" Liu Ming mencibir, dan berkata, sampah Charlie, tidak hanya mempermalukan saya tetapi juga mempermalukan ayah saya?"
Dia beruntung jika dia tidak ada di sini hari ini. Jika tidak, dia akan terbunuh di sini hari ini. Setelah berbicara, Liu Ming menatap Jacob dan berkata dengan kejam. Namun, karena Charlie tidak ada di sini hari ini, maka kau, tuan tua, beri bunga untuknya. Ketika Yakub mendengar ini, wajahnya memucat ketakutan, dan dia bertanya dengan panik. Ya apa maksudmu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja aku akan membunuhmu. Biarkan menantu laki-laki Anda yang baik datang untuk mengambil tubuh Anda. Yakub terkejut dan segera ingin mengebor di bawah meja. Di meja makan, anggota asosiasi kaligrafi dan lukisan lainnya juga bersembunyi di sudut karena takut terluka. Jones Zizou berkata dengan dingin saat ini, semua yang tidak ada hubungannya dengan Tuan Orvel dan Jacob, keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka bersama. Begitu suara itu turun, Presiden PI dan yang lainnya berlari dengan panik. Teman Jacob, Suen, bingung. Dia ingin melarikan diri, tetapi melihat kehidupan Jacob dalam bahaya di sini, dia tidak ingin meninggalkannya untuk sementara waktu.